Ini udah November gitu ya, udah masuk winter ya. Desember, Januari, Februari masuk winter, di mana apapun gejolaknya permintaan batu bara tinggi ya, demand tinggi maka harga batu bara naik. Ya meskipun kita sama-sama tahu juga harga batu bara saat ini turun terus ya Mas Dana ya, dari 300-an mungkin sekarang udah 100 berapa. Tapi harga 100 itu sebenarnya masih untung banget gitu ya. Kalau konten fundamental cek, sebenarnya masih masih oke bagi mereka ya. Karena mungkin cost mereka kurang lebih ada di 50-an gitu ya, rata-rata emiten gitu. Jadi sebenarnya di harga sekarang masih cukup oke. Dan balik lagi, batu bara juga salah satu emiten selain dari sektor banking yang fund manager tuh banyak entry. Salah satu alasannya iyalah karena mereka bagi dividennya juga nggak pelit-pelit. Ya bahkan kalau lagi cuan gede bisa double digit, ya bahkan bisa ring kemarin sampai 20-30% gitu. Jadi fund-fund manager ini asing atau lokal lumayan suka gitu ya terhadap kedua sektor ini. Dan kalau melihat teknikal dari emiten batubara saat ini, kebetulan memang masih belum naik banyak nih Mas Dana. Dan Oke. saya merasa juga bahwa mungkin ya tentu teman-teman akan open chartnya masing-masing, cek masing-masing. Mungkin ada beberapa emiten yang secara teknikal masih layak gitu ya untuk kita coba bisa pantau ya, memanfaatkan siklus ini. Lalu kalau banking mungkin catatan dari saya, karena seperti yang tadi saya cerita ya, bahwa JP Morgan itu condongnya ke banking. Dan memang mereka optimis gitu ya, mereka cerita bahwa mereka optimis dengan perekonomian kita ya, bagus. Cuman memang ya mereka lebih condong ke banking karena bisa dibilang perekonomian kita ini masih ditopang sama banking ya, apalagi IHSG gitu ya. Dan suka nggak suka juga bahwa yang disayangkan saat ini banking ini outflow-nya lumayan besar. Betul ya Mas Dana ya. Jadi kalau teman-teman cek outflow-nya itu di banking lagi lumayan besar. Dan kalau kita lihat secara teknikal, beberapa banking big bank 4 ya kayak BCA, BRI itu teknikalnya agak-agak mulai mencurigakan. Dalam tanda kutip mencurigakan, karena takutnya kalau capital outflow terus terjadi mungkin jangka pendek itu bisa bisa turun gitu ya, bukan naik. Jadi kalau mau pilih banking ya pilih yang mungkin teknikalnya masih oke ya. So far terakhir yang saya cek teknikalnya masih baik ada di BNI dan juga Bank Mandiri. Tapi balik lagi, kalau window dressing bisa saja naik, tapi kita harus tetap ingat ya, tujuan trading kita cuma sampai akhir tahun, manfaatin window dressing, atau kita mau keep panjang. Karena kadang suka banyak salah nih Mas Dana. Awalnya niatnya kita mau beli sampai akhir tahun. Tapi kebablasan kita holdnya. Karena kalau kita melakukan analisa beda tuh. Analisa jangka pendek atau kita analisa untuk misalnya berapa bulan. Itu pendekatannya beda. Gitu. Jadi mungkin teman-teman juga harus komitmen nih. Teman-teman mau beli, let's say ya misalnya kalau mau beli banking, itu kira-kira tujuannya sampai kapan? Kalau cuma mau manfaatin di bulan Desember ada kenaikan, boleh. Ya, tapi kalau mungkin trennya lebih panjang, kita harus lebih selektif lagi banking mana yang secara teknikal itu major trennya atau tren utamanya itu masih oke. Nah, mungkin itu sih dua concern sektor dari saya ya, yang secara historical cukup layak lah untuk kita perhatikan. Oke, luar biasa. Thank you banget nih Om Silent ya. Tadi udah di-spill ya teman-teman ya. Ya, Sektor banking dan sektor komoditi ya, khususnya coal. betul. Ya, yang ada potensial dia reversal. Tapi memang harganya saat ini sudah anjlok ya dari tahun lalu, dari 400-an sekarang 120-an. Yes. Tapi yang perlu kita tahu bahwa sebenarnya ASP mereka itu masih cukup jauh gitu ya. Jadi Betul. Betul. masih range tadi 50 ya, 50 Ya, sampai 60 something lah ya. ya, Sehingga harga saat ini sebenarnya mereka sebenarnya bisa cuan gitu ya. ya. Dan apa namanya katalis yang lainnya adalah mulainya winter ya di beberapa negara, dan juga permintaan di apa negara-negara maju di Cina dan yang lainnya juga ini memicu harga sektor batu bara mungkin akan jadi menarik ya ke depan. Kalau untuk banking ya kita tahulah tadi ya benar udah jelaskan sama Om Silent, banking ini proxy indeks ya, Ya. proxy ekonomi juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ekonomi kita recover, indeks kita mulai turn around ya, harusnya indeks Yes. sektor banking yang jadi leadingnya ya, begitu ya Om Silent ya. Ya, betul. Oke. Nah, menyambung yang tadi Om Silent ya, strategi di akhir tahun 2023 ini, kira-kira kalau Om Silent sendiri, bagaimana sih strategi yang cocok? Apa sih strategi yang cocok? Apakah investasi jangka panjang, menengah, atau pendek nih Om Silent nih, kalau kondisi saat Oke. ini? Kalau kondisi saat ini dan apalagi mungkin teman-teman yang
hitungannya masih belajar lah. Saya juga masih belajar, tapi mungkin maksudnya bagi teman-teman yang baru kenal saham berapa bulan atau mungkin baru setahun, dengan kondisi saat ini saya masih menyarankan investasi jangka panjang. Meskipun tetap dalam prosesnya tadi kan saya sampaikan, kayak tadi di BRI Dana Reksa bisa buka 2 account, satu kita untuk invest jangka panjang, satu kita latihan trading ya dengan uang kecil gitu ya untuk latihan itu fine-fine aja. Tapi secara overall saya masih nyaranin strategi jangka panjang. Nah, eh, perlu kita ketahui bahwa investasi itu sebenarnya cuma ada dua yang kita cari. Pertama cari emiten yang fokusnya kasih capital gain, ya. Jadi kita beli di harga murah, jual di harga setinggi-tingginya. Selisih harga itu disebut capital gain. Yang kedua ialah kita cari emiten yang bagi dividen sebesar-besarnya tiap tahun secara konsisten. Sebenarnya dua strategi. Dan dua-duanya ini kita bisa masukkan ke dalam manajemen portofolio investasi kita. Contoh, ya kita udah alokasiin dalam portofolio invest kita ada 4 saham. Ya, duanya bisa yang fokus dividen, atau satu fokus dividen, duanya yang fokus capital gain, karena biasanya emiten-emiten yang bertumbuh, ketika mereka dapat laba, mereka nggak bagi dividen dulu. Mereka expand terus, ya capex-nya gede, mereka expand biar labanya makin bertumbuh. Biasanya itu capital gain. Lalu yang ketiga, ya cari kadang ada beberapa emiten yang ngasih potensi capital gain-nya tinggi, tapi juga bagi dividen. Nah, itu adalah strategi yang sebenarnya di bursa saham kita emitennya banyak yang bisa kita pilih. Ya mungkin contoh kalau emiten-emiten yang rutin bagi dividen, satu dari sektor properti itu ada Demas. Nah, ini disclaimer on ya. Tapi saya mau ceritakan emiten-emiten yang tiap tahun bagi dividennya stabil, gede. Ya mungkin bisa double digit gitu ya. Ya Demas. Dan kalau kita cek, memang harga sahamnya nggak kemana-mana. Tapi ya udah dapat dividen, kita udah ngalahin obligasi, ngalahin deposito, mungkin even emas secara return. Kan tujuan kita investasi kan mengalahkan investasi yang lain ya. Jadi kalau return investasi kita sama dengan obligasi atau di bawah, ya mendingan kita investasi obligasi aja gitu kan, nggak usah capek-capek. Itu benchmark standar yang harus kita ketahui. Nah lalu kalau di batu bara, wah itu banyak banget ya. Ada ITMG, oh kalau batu bara banyak lah. Ada Adaro, ada PTBA, ada MBHP, ya ada banyak lah. Ya banyak banget emiten batu bara. Lalu kalau di bidang yang masih berkaitan, ya ada UNTR. Ya UNTR kan ini juga lagi diuntungkan juga gitu ya. Lalu kalau di bidang sektor lainnya, ya itu ada satu emiten yang lumayan saya suka juga, itu Power. Ya satu-satunya pembangkit listrik swasta itu dia megang di Cikarang gitu ya, di industri Cikarang. Ya bahkan PLN juga mereka. Nah itu banyak, di luar itu juga banyak emiten-emiten yang bagi dividennya itu bahkan ada yang double digit tapi emitennya stabil. Itu kita sebut dengan emiten defensif. Jadi ketika market-market kayak gini biasanya mereka kuat ya, turunnya juga tidak terlalu signifikan, tapi mungkin secara capital gain kita nggak dapat, tapi dividen jalan terus. Nah itu strategi yang paling aman. Baru nanti kalau kita udah belajar lebih lanjut, analisis fundamental, kita ngitung valuasi, cari saham murah, baru kita masukin emiten-emiten yang under value. Nah, cuman biasa memang kadang emiten under value awalnya nggak bagi dividen. Nanti setelah mereka growth-nya bertumbuh, mereka baru bagi dividen. Gitu. Jadi ya, mungkin itu tips sedikit lah dari saya bahwa strategi investasi jangka panjang masih yang paling rekomen ya. Apalagi dengan kondisi market saat ini. Oke. Jadi investasi jangka panjang ya yang mungkin cocok ya hadapi volatilitas saat ini. Apalagi kalau misalnya kita dapat harga saham yang murah gitu ya. Nah, kesempatan justru ya. Justru kesempatan, betul banget ya. Kita beli versi harga bajai kata Peng ya. Jadi kita cari emiten-emiten yang memang sekarang lagi koreksi, apalagi yang dia sering membagikan dividen ya, dividen stock, dan cari dividen yield yang tinggi kayak tadi Demas, saham-saham coal ya tadi UNTR, PTBA dan lainnya gitu ya. Kalau mau gampangnya ya cari aja emiten-emiten yang sering bagikan dividen ya, beli habis itu kita diamkan beberapa tahun ke depan gitu ya. Dan emiten-emiten yang growth-nya yang stabil ya, dia selalu mungkin tumbuh ya, walaupun nggak banyak tapi selalu tumbuh. Keuntungannya itu mungkin jadi pilihan yang mudah dan menguntungkan gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya sudah naik kelas, betul tadi kata Om Sailen, baru kita belajar fundamental, kita cari value stock gitu ya, saham-saham yang memang harga tadi ya
kita valuasi salah harga, ya baru kita beli di level margin of safety-nya yang lebih rendah gitu ya, Om Silent ya. Betul. Oke, luar biasa. Thank you banget Om Silent. Dan mungkin selanjutnya nih, biasanya Om Silent ya, itu tadi mungkin kita bisa terapkan ya strategi investasi jangka panjang ya hingga sampai tahun 2024. Kalau untuk sampai akhir tahun mungkin investasi jangka pendek ya, Om Silent ya. Betul. Investasi jangka pendek atau mungkin trading jangka pendek. Nah biasanya Om Silent pakai metode apa yang paling banyak nih? Hadapi market yang volatil kayak gini nih. Jadi mungkin sedikit ini ya, apa ya bisa saya bilang ya, kunci ya. Jadi dalam kondisi market apapun sebenarnya selalu ada emiten yang naik. Nah cuman mungkin kadang permasalahannya di bursa kita, kadang emiten yang naik likuiditasnya bermasalah. Dalam tanda kutip kita bisa beli dan juga bisa jual. Ya itu problem yang terjadi kalau teman-teman lihat top gainernya rata-rata emiten random yang tiba-tiba naik. Dan kita juga nggak tahu nih naiknya gara-gara apa. Gitu. Jadi suddenly tiba-tiba naik belasan persen, besok KRB. Misalnya. Itu sering terjadi itu dalam 2 minggu terakhir dan mungkin teman-teman ngecek. Jadi ini lebih kepada filtering ya teman-teman ya. Apalagi dalam kondisi market yang kita belum tahu nih saya bisa sampai kapan. Filtering pertama dari likuiditas. Ya, likuiditas itu bisa dicek dari 2. Itu paling gampang. Pakai volume. Ya, kita ngecek misalnya chartingnya BRI dan Reksa, teman-teman buka, masukin volume. Teman-teman cek kalau volumenya rata-rata misalnya cuma transaksi 2.000 lot atau di bawah 10.000 lot, itu biasa kalau saya hindari. Ya, tapi kalau misalnya contoh ya, teman-teman rata-rata kalau beli saham itu kurang lebih 1.000 lot. Ya, lalu transaksi volume rata-rata harian saham itu di atas 1.000 lot, sebenarnya itu teman-teman masih bisa baik. Tapi kalau saya biasanya minimal 10.000 lot rata-rata transaksi sahamnya. Karena kalau semakin kecil, ya balik lagi kita bisa beli, kadang nggak ada yang mau, ketika kita mau jual nggak ada yang mau beli. Ya jadi faktor likuiditas menurut saya penting. Ya terlepas emiten mau arah 3 kali, kalau dia nggak ada likuiditas saya biasanya nggak akan beli. Apapun itu saya juga nggak peduli gitu. Saya tinggalin aja. Lalu yang kedua selalu pastikan, apalagi buat teman-teman yang baru belajar, itu trading di saham-saham yang emitennya dalam tren yang bullish. Ya, dalam tren yang uptrend ini dulu. Nah, Mas Dana, saya melihat bahwa banyak banget masih teman-teman yang bahkan masih belajar tren naik itu ciri-cirinya gimana ya, tren turun itu ciri-cirinya gimana ya. Tapi udah banyak tradingnya justru di emiten-emiten yang trennya turun. Atau mungkin biasa kita kenal dengan istilah nangkep pisau jatuh. Bahkan yang expert pun nangkep pisau jatuh bisa keluka juga tangannya gitu ya, bisa cut loss juga. Apalagi buat teman-teman mungkin baru. Jadi saran saya ialah cari emiten yang trennya bullish dulu. Nah, tren bullish itu salah satunya ialah saya bisa kasih contoh teman-teman untuk step awal bisa pakai bantuan indikator. Ya, meskipun indikator ini tidak akurat 100%, tapi ada indikator yang boleh banget dipakai untuk pemula untuk identifikasi tren ya. Yang mungkin teman-teman udah kenal yaitu adalah moving average. Nah, tricky-nya nih saya kasih sedikit tricky-nya ya. Jadi moving average itu kan angkanya banyak. Kita mau pasang EMA 1, EMA 2, EMA 3, sampai EMA 100 pun bisa. Nah, jadi pertanyaannya ialah kita mau pakai EMA berapa? Kan gitu ya. Nah, balik lagi ya, angka EMA itu sebenarnya tergantung kita tradingnya time frame-nya berapa lama. Jadi kalau dibilang Mas Dana swing pendek sampai akhir tahun, berarti kan kurang lebih sebulan. Maka teman-teman bisa pakai EMA 20. Ya, itu salah satu moving average common rata-rata 20 hari ke belakang. Jadi tinggal cari emiten-emiten yang berada di atas EMA 20 ya, kita bisa filtering. Jadi kan udah terkikis tuh. Dari 900 saham, paling emiten-emiten yang di atas EMA 20 paling cuma 200 sampai 300. Lalu kita filtering lagi dari likuiditas paling sisa 100 atau 50. Nah, lalu yang ketiga ialah pastikan ketika kita mau beli, volume perdagangannya itu cukup tinggi. Ya, dalam mungkin seminggu sampai 2 minggu terakhir. Gitu ya. Jadi balik lagi dengan likuiditas kita bisa cek pakai volume. Ya, tapi pastikan juga bahwa volume perdagangannya naik. Kenapa? Karena kalau kita belajar analisis teknikal, ada yang namanya Dow Theory. Ya, salah satu Dow Theory menyatakan bahwa volume must confirm the trend. Jadi, tren saham itu
naik, suatu saham itu naik, harus disertai dengan volume. Kenapa? Karena kalau volume perdagangannya juga nggak meningkat, cepat lambat emiten akan bearish divergent atau nanti akan terkoreksi. Ya, jadi sebenarnya filteringnya 3 tuh. Filtering likuiditas, ya, satu lagi saya lupa cerita, filtering likuiditas bisa cek dari bid offer. Ya, kalau teman-teman cek misalnya saham apa BBCA, cek aja per peak-nya itu per harga rata-rata bid offer berapa. Kalau 1000 ya maksimal, kalau kita beli maksimal 1000 lot. Lebih dari 1000 lot itu kita udah nggak layak. Ya, tapi balik lagi BBCA kan kalau beli 1000 lot sultan ya. Tapi contohnya seperti itu. Misalnya kita cek saham-saham small cap yang rata-rata bid offer-nya cuma 5.000, maka maksimal beli itu 5.000 lot aja. Gitu. Lebih dari itu udah nggak dianjurin. Karena kita bisa guyur emiten kita sendiri gitu ya kalau kita beli lebih dari itu. Itu cara paling gampang. Lalu filtering likuiditas, filtering trend. Kayak tadi contoh kalau sampai akhir tahun bisa pakai bantuan EMA 20 dulu. Kalau mungkin teman-teman masih belajar identifikasi tren ya, kita bisa pakai bantuan moving average. Lalu yang ketiga ialah pastikan volume perdagangan dan frekuensinya itu tinggi. Dan saya rasa kalau filtering 3 ini dilakukan, mungkin dari 900 saham akan sisa puluhan saham aja. Nah, itu tinggal kita buka satu-satu chartnya yang sesuai dengan karakter kita bisa entry. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih Om Selen nih, banyak banget ilmunya nih ya teman-teman ya. Jadi memang di kondisi saat ini mungkin sebulan ke depan hingga akhir tahun market kita cenderung volatile, yang cocok mungkin trading jangka pendek. Tapi ada strateginya teman-teman ya. Yang pertama tadi kita screening saham-saham yang punya volume tinggi gitu ya. Ya mungkin range 2.000 sampai 5.000 lot. Tapi ini tergantung sahamnya juga. Kalau 5.000 lot ajar apa BCA ya gede juga gitu ya teman-teman ya. Dan value-nya mungkin kisaran 2 sampai 5 bio ya biasanya ya Om Silent. Bisa by nominal juga. Kalau misalnya value-nya itu di atas 5 bio itu udah dianggap liquid lah ya teman-teman ya. Frekuensinya juga harus banyak. Dan yang paling utama tadi tren bullish ya. Jadi ikuti saham-saham yang trennya bullish. Paling gampang tadi pakai EMA 20 aja. Karena itu merepresentasikan 20 hari perdagangan ke depan. Gitu ya. Ya itu udah masuk lah ya sampai akhir tahun kan sekitar 20 hari gitu ya. Jadi ya kalau misalnya saham-saham yang bertahan di atas EMA 20 mungkin itu yang menarik ya Om Silent ya. Oke. Nah, mungkin kita sedikit bicara terkait IPO nih sebelum kita masuk ke tanya jawab Om Silent. Boleh.